Selamat malam kawan kumis. Perkenalkan, nama saya Indira. Oh iya, sebelum bercerita, saya suka banget sama podcast ini. Soalnya para hostnya santai dan membuat podcast horor ini beda dari yang lain. Oke, lanjut ke cerita. Pada awalnya, saya dan keluarga tinggal di Jakarta. Semenjak tahun 2019, keluarga saya yang terdiri dari ibu, ayah saya, dan dua adik saya itu memutuskan untuk pindah ke kota Bandung dan tinggal bersama nenek karena entah kenapa nenek pengen semua keluarganya berkumpul. Selang seminggu tinggal di Bandung, nenek meninggal dunia. Meninggalnya itu membuat semua keluarga kaget dikarenakan keadaan nenek sangat sehat dan malahan beliau sempat mengobrol dengan ibu saya. Setelah 7 hari kepergian nenek, semua keluarga besar pada pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggal hanya keluarga saya yang berada di rumah nenek itu. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, di situ saya sedang merasakan terpukulnya atas kepergian sang nenek yang saat masa hidupnya begitu dekat denganku. Sontak saya dikagetkan dengan pelukan hangat yang saya rasakan itu nyaman banget. Lalu pada saat saya lihat, ternyata yang memeluk saya itu sosok nenek. Sontak di situ saya takut bercampur dengan haru karena yang saya lihat nenek saya itu seperti kembali muda dan wajahnya sangat berseri. Di situ nenek memberikan senyuman dan langsung menghilang. Beberapa bulan kemudian, ketika orang tua dan adik-adik saya sedang pergi ke rumah saudara dan meninggalkan saya sendirian di rumah, ya saya memutuskan untuk tidak ikut karena banyak tugas yang harus saya kerjakan. Selang beberapa waktu setelah orang tua saya dan adik-adik saya pergi, di situ saya mengajak teman sebangku yang bernama Zahra untuk mengerjakan tugas bareng, ya sekalian menginap juga. Lantas langsunglah Zahra ini datang ke rumah. Setelah kedatangan Zahra, di situ kita bermaksud untuk langsung mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk. Singkat cerita, setelah kita selesai mengerjakan tugasnya, Zahra bilang, "Dir, lu lapar gak?" "Ya lapar lah, Ra." "Ya udah, gue keluar dulu ya, beli nasgor enak kali." "Ya udah, gue siapin perlengkapan makanannya ya. BTW sorry nih, harus beli makanan keluar soalnya orang tua gue gak nyediain makanan, cuma ngasih duit jajan doang." "Ya elah, udah gak apa-apa, santai aja kali." Setelah percakapan itu, Zahra pergi sendirian keluar rumah untuk membeli makanan di luar karena keadaan kita yang sudah lapar pada saat itu. Setelah ia kembali, di situ saya agak sedikit heran. Kok dia beli nasi gorengnya 3 bungkus ya? Setelah selesai makan, di situ saya langsung bertanya, "Lah Ra, itu satu lagi gak lu habisin?" "Dih, mentang-mentang badan gue gede ya, jadi makannya harus 2 porsi." "Ya iyalah, soalnya aneh kok lu beli 3 porsi. Kan di sini kita cuma berdua." "Berdua dari mana? Orang tadi pas lu nyiapin perlengkapan makan, gue ketemu nenek lu dan malahan ngobrol, makanya gue inisiatif buat beliin. Siapa tahu nenek lu juga mau." Dengan kaget dan rasa takut, di situ saya menanyakan ciri-cirinya, bermaksud untuk memastikan apakah sosok yang bertemu dengan Zahra itu adalah nenekku. Ternyata setelah menanyakan kepada Zahra, ciri-cirinya itu sama persis dengan nenek saya pada saat sehari sebelum meninggal. Di situ saya langsung menjelaskan kepada Zahra bahwa nenek sudah meninggal sebulan yang lalu. Sontak ia syok karena menurut dia itu
nyata banget. Soalnya dia sempat salam dan mengobrol dengan sosok nenekku itu. Sekitar pukul 11 malam, bergegaslah kita untuk tidur. Ketika sedang tidur, saya dikagetkan oleh Zahra yang sedang menangis. Di situ saya langsung bangun dan saya tanyakan kenapa. Dia langsung bercerita bahwa nenekku itu menampakkan lagi ketika ia sedang menuju ke kamar mandi. Lalu pada saat Zahra sedang ditampakkan oleh sosok nenekku itu, ia seketika merasa sangat sedih dan menangislah pada saat di kamar. Seiring dengan percakapan itu, kita dikagetkan dengan suara seperti sesuatu benda yang jatuh ke pagar. Langsunglah kita bergegas menghampiri sumber suara itu. Ternyata ketika saya lihat, motor saya sudah tergeletak di pinggir pagar yang agak terbuka sedikit. Di situ saya langsung berteriak karena saya melihat ada seseorang berlari menjauhi rumah saya. Yang feeling saya itu adalah maling. Singkat cerita, semua warga keluar rumah dan menghampiri. Namun beberapa warganya lagi berlari untuk mengejar maling tersebut. Beberapa menit kemudian, warga yang mengejar maling itu berhasil menangkapnya. Ketika sedang menginterogasi maling itu, ternyata tidak jadi mengambil motor saya karena ia melihat sosok nenek-nenek menghampiri dan mengejar. Ketika ia berlari, ia dikagetkan karena nenek-nenek itu langsung ada di depannya. Di situ ia seketika syok, bingung, karena ketika ia berbalik badan terdapat banyak sosok-sosok yang mengelilingi dia. Dan salah satu warga yang melihat dia dari kejauhan, maling itu lari muter-muter layaknya seperti ODGJ. Lantas bergegaslah warga itu untuk menangkap maling itu. Setelah kejadian itu, banyak beberapa orang pintar menyebutkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan rumah ini karena nenekku itu masih ada di sini dan menjaga semua orang yang berada di rumah. Itulah sepenggal cerita yang saya ingin sampaikan kepada Kumis Podcast. Semoga terus bisa menyuarakan cerita-cerita di luar sana yang belum tersampaikan.